Orang yang menganggap dirinya itu lebih kasihan daripada orang lain itu adalah orang yang playing victim, egois, dan gak akan bisa maju. Orang kayak gini juga itu adalah orang yang sombong dengan mentalitas haus akan validasi. Kedoknya itu biasanya tuh kayak, halah kamu mah mending daripada aku, gitu doang kok capek. Harapannya itu kayak gimana? Ya harapannya supaya mereka dikasihani, supaya mereka tuh hidupnya tuh biar kelihatan kayak ala-ala motivator gitu yang berjuang dari bawah. Sumpah ya, demi apapun jangan deketin orang yang kayak gini, dijadikan teman, apalagi dijadikan pasangan. Karena sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa memenuhi kebutuhannya dia. Yang utama tentunya. Apa itu? Ya validasi. Dianggap paling kerja keras tapi gak bisa lah. Dianggap hidupnya paling nestapa lah. Ya macem-macem lah. Kamu akan dianggap sebagai orang yang penuh berkah dan harus mengasihani mereka. Termasuk memenuhi kebutuhannya dia. Apa itu? Ya validasi yang tadi udah aku sebutin. Orang kayak gini tuh adalah orang dengan mental pengemis. Karena mereka itu akan berpikir bahwa mereka itu gak bisa apa-apa, sehingga mereka tuh gak mau berusaha. Selain minta-minta ke orang lain yang lebih mampu dari mereka, termasuk kamu. Orang kayak gini juga adalah orang yang insecure. Kenapa? Karena mereka itu nggak paham sama keunikan diri mereka. Jadi mereka nggak bisa menggunakan potensi mereka dengan sepenuhnya. Sebelumnya juga aku bilang bahwa orang kayak gini itu adalah orang yang playing victim. Kenapa? Mereka itu akan merasa bahwa mereka adalah korban dari dunia yang tidak adil ini, dibalik semua berkah Tuhan yang sudah diberikan kepadanya. Gini ya teman-teman. Kalau Tuhan aja belum sanggup untuk memuaskan hausnya mereka akan validasi, terus kenapa kalian capek-capek memenuhi validasi mereka, memenuhi validasi orang-orang yang dikit-dikit, kamu mah gitu doang daripada gue, gitu doang kok capek. Orang-orang kayak gini juga yang itu adalah orang-orang yang sombong, tapi sombongnya itu ke bawah. Maksudnya gimana? Jadi mereka itu tidak akan bisa menghargai orang-orang yang tanggung jawabnya itu dinilai mereka tuh lebih simpel daripada tanggung jawab mereka sendiri. Contohnya itu kepada siapa? Kepada para fresh graduate yang baru masuk, orang baru di kantor, bawahannya, office boy, anaknya, petugas pom. Kedoknya itu kayak gimana? Ya karena mereka ngerasa pekerjaannya gitu doang gitu. Orang-orang kayak gini juga yang biasanya tuh sering bentrok sama orang lain dan gak punya teman. Karena gak bisa menghargai kerja keras orang lain. Jangankan menghargai, bilang terima kasih aja belum tentu. Jadi gini ya teman-teman, kalau kalian ketemu orang yang kayak gini dan kalian merasa tidak bisa menampung mereka, tidak bisa mengubahkan mereka, selagi mereka nggak begitu masuk ke dalam hidup kalian, mending mundur aja ya. Apalagi mau dijadikan pasangan, jangan. Kalau keluarga sendiri gimana? Iyain aja dan jangan pernah berekspek mereka akan mengembalikan apa yang kalian kasih. Karena apa? Bilang terima kasih aja belum tentu, apalagi menghargai kalian, gak akan pernah. Orang kayak gini kalau dijadikan pasangan itu karena mentalitasnya itu mentalitas minta-minta, jadinya mereka tidak akan pernah menghargai lelahmu. Dan mereka akan selalu menuntut pasangannya untuk selalu menyuapi kebutuhan mereka, tapi mereka gak mau berusaha. Mereka akan hidup sebagai parasit di dalam rumah kalian. Yang penting mereka hidup tanpa peduli capeknya kalian dan betapa nyusahinnya hidup mereka, tanpa mikirin mereka itu harus berbuat apa. Jadi aku mohon ya sama teman-teman, kalau ketemu orang yang kayak gini, itu jangan dideketin, berteman, terus decide untuk menjadi orang yang bisa mengubah mereka, apalagi menjadikan mereka itu teman seumur hidup alias pasangan. Terlebih lagi jangan pernah berpikir kayak mereka. Karena semua orang itu unik dengan caranya sendiri-sendiri. Gak ada manusia itu diciptakan paling atas sendiri dan juga paling bawah sendiri. Teman-teman ada pengalaman gak sama orang kayak gini? Tulis di kolom komentar ya.